Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian ini kita mulai, seperti biasa mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini masih bisa menjalankan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih bisa memulai hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim dan mukmin, di antaranya salat subuh secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak dan saudara-saudaraku sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi atau mendorong para sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk keluar menghadang kafilah Abu Sufyan, kafilah Quraisy yang diwakili atau dibawa oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Kemudian pada pertemuan yang telah lalu kita sudah melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya mengirimkan mata-mata sudah sampai di mana posisi daripada kafilah dagang Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, lalu kemudian yang perlu kita ketahui juga di sini bahwa karena keluarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dalam rangka untuk berperang di perang Badar tersebut. Jadi beliau keluar bukan dalam rangka untuk berperang. Jadi tidak ada niat untuk berperang, tapi niatnya itu hanya untuk menghadang kafilah dagang Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, dan kita sudah pernah bahas pada saat itu bahwa kafilah tersebut itu hanya beranggotakan sekitar 30 atau 40 orang. Ya, sekitar 30 atau 40 orang. Yang mana mereka itu mengawal kafilah dagang Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Kemudian maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mengajak para sahabat yang hanya sudah siap saja, artinya tidak ada himbauan kepada seluruh sahabat,
Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mencari-cari sahabat yang pada saat itu tidak ada di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sahabat yang ada dan sahabat yang hanya siap saja, itulah yang diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innalana talaba, faman kana dhahruhu hadiran falyarkab ma'ana. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa saja yang sudah siap ya hewan tunggangannya, falyarkab ma'ana, maka hendaklah dia ikut bersama kami. Artinya pada saat itu kalau ada sahabat yang hendak pulang mengambil kendaraan atau mengambil persenjataan atau apalah, maka Rasulullah SAW melarang ya mereka untuk kembali, dan pada saat itu hanya yang sudah siap saja. Faja'ala rijalun yasta'dzinunahu fi dhahranihim fi uluil Madinah. Ya, maka Rasulullah maka ada di antara sahabat pada saat itu yang meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali ya dalam rangka untuk mengambil kendaraan mereka gitu, persenjataan mereka atau perlengkapan mereka. Faqala la, maka tidak diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam illa man kana dhahruhu hadira, kecuali yang kendaraannya sudah siap pada saat itu ya. Jadi yang ikut pada saat itu yang benar-benar sudah ada persiapannya pada saat itu. Fantalaka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ashabuhu, maka kemudian bertolaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya hatta sabakul musyrikina ila Badr, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ya mendahului kaum musyrikin berada di Badar ya. Jadi Badar ini satu tempat jaraknya dari kota Madinah itu sekira-kira 140 km ya dari kota Madinah. Ya, jadi bayangkan ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kendaraan terbatas, nanti kita akan lihat dengan kendaraan terbatas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat itu menuju dari kota Madinah ke Badar ya sekitar 140 km, jaraknya sekitar 140 km. Dan kita tahu pada saat itu puasa ya, bulan puasa. Ada di antara para sahabat yang berpuasa, bagi yang mampu, yang sanggup gitu kan, dan bagi yang lemah atau yang tidak sanggup berpuasa maka diizinkan untuk tidak berpuasa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keluarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Madinah pada hari Sabtu ya tanggal 12 Ramadan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat ya atau menjadikan Ummi Maktum sebagai imam untuk menggantikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Ya, jadi Ummi Maktum ini adalah seorang sahabat yang buta, ya, adalah seorang sahabat yang buta. Akan tetapi Ummi Maktum ini punya kedudukan yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau itu punya kedudukan yang dekat dengan Rasulullah SAW. Makanya setiap kali Rasulullah hendak meninggalkan kota Madinah dalam rangka untuk berperang, gitu kan, atau yang lainnya, ya, maka Rasulullah SAW mewakilkan kota Madinah itu yang menjadi imam itu adalah Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Walaupun beliau adalah seorang yang buta. Ini yang pertama. Yang kedua, Ummi Maktum ya radhiyallahu taala anhu karena spesialnya di sisi Rasulullah SAW, beliau ini diberikan kepercayaan untuk azan yang kedua, ya, azan ketika fajar shadiq sudah masuk, ya. Jadi bukan azan yang pertama. Azan yang pertama itu adalah azannya Bilal radhiyallahu taala anhu di subuh harinya. Azan yang kedua adalah azannya Ummi Maktum, dan itulah menandakan bahwa waktu subuh sudah masuk, ya, atau fajar shadiq sudah masuk. Perhatikan di sini. Beliau radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang buta. Ya, beliau tidak akan pernah tahu kalau tidak diberitahukan oleh manusia bahwa pada saat itu sudah masuk waktu subuh. Ya, berarti otomatis beliau kalau mau tahu bahwa waktu subuh sudah masuk itu harus diberitahukan oleh orang lain. Ya, karena beliau adalah seorang yang buta. Tapi perhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan amanah ini, kepercayaan ini untuk azan yang kedua kepada Ummi Maktum. Itu saking spesialnya beliau di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya kenapa? Ya, sebabnya jelas. Karena pada saat itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghadapi pembesar orang-orang Quraisy. Ya, Rasulullah menghadapi pembesar orang-orang Quraisy. Maka tidak lama kemudian datanglah Ummi Maktum, ya,
radhiyallahu taala anhu yang ingin bertanya sesuatu, ingin belajar kepada Rasulullah, ingin menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang menghadapi momen yang sangat penting, menghadapi pembesar-pembesar Quraisy, ya, beliau berharap boleh jadi mereka pada saat itu mendapatkan hidayah, maka beliau mengacuhkan kedatangan Ummi Maktum. Ya, beliau mengacuhkan kedatangan Ummi Maktum. Beliau sampai dalam Al-Qur'an dikatakan bermuka masam. Ya, jadi di istilahnya nggak diperdulikan lah. Yang diperdulikan adalah pembesar-pembesar orang Quraisy pada saat itu. Ya, perhatikan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam, ya, atau bersikap tidak perhatian pada saat itu kepada Ummi Maktum. Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu yang seorang buta tidak melihat perubahan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengetahui sikapnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan tetapi, ya, lihatlah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlapang dada dan bagaimana Rasulullah SAW amanahnya terhadap risalah ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu turun ayat yang menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, abasa wa tawalla. Ya, abasa wa tawalla. Dan perhatikan Allah di sini tidak mempergunakan kalimat abasta wa tawallaita. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala mempergunakan orang ketiga, abasa wa tawalla. Dia Muhammad telah bermuka masam wa tawalla dan berpaling. Ya, anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang buta. Nah, yang dimaksudkan orang buta di sini adalah Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu yang hendak belajar, serius belajar, bertanya kepada Rasulullah SAW, yang mana pada saat itu Rasulullah langsung bermuka masam. Perhatikan, Rasulullah pada saat itu Ummi Maktum itu tidak tahu perubahan wajahnya Rasulullah, bahwa beliau bermuka masam gitu kan, beliau cuek, ya, pada saat itu tidak perhatian. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan amanah risalah ini, tidak ada yang mengetahui, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini menandakan bahwa salah satu bukti yang sangat otentik bahwa, ya, apa yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira kalau itu adalah bersumber misalnya seperti tuduhan-tuduhan mereka orang-orang yang di luar Islam, ya, atau yang semacamnya, ya, kalau misalnya Al-Quran itu karangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bait-bait karangan Rasulullah SAW, tidak mungkin Rasulullah SAW sampaikan ini abasa wa tawalla, kan seperti itu. Ya, akan tetapi disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah sampai ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Ummi Maktum, beliau itu biasa berkata, jadi kalau misalnya datang Ummi Maktum, beliau selalu berkata marhaban, selamat datang gitu kan, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menegurku. Ya, jadi dari situlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan Ummi Maktum. Ya, dijadikan sebagai imam ketika beliau hendak berperang misalnya keluar dari kota Madinah, ditunjuklah Ummi Maktum sebagai imam dan beliau juga diberikan kepercayaan sebagai seorang muadzin, ya, menandakan waktu subuh sudah masuk walaupun beliau adalah seorang yang buta. Ya, taib. Kemudian di tengah jalan, ya, tepatnya di Rauhah, ada satu tempat namanya Rauhah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abu Lubabah untuk pulang menemani Ummi Maktum. Ya, jadi ketika beliau sudah dalam kondisi perjalanan, mungkin Rasulullah kepikiran, ya, ini Ummi Maktum tidak ada temannya di kota Madinah, tidak ada yang menuntun atau apalah dan semacamnya, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Lubabah untuk pulang menemani Ummi Maktum radhiyallahu taala anhuma. Ya, maka Rasulullah SAW keluar bersama dengan para sahabat. Ya, pada saat itu jumlah kaum muslimin ada yang mengatakan, ada ahli sejarah mengatakan 317 orang, ada yang mengatakan 319 orang. Intinya bahwa kaum muslimin pada saat itu di atas 300 orang. Ya, jadi sekitar 300-an orang, ya. Yaitu tadi ada yang mengatakan 317, ada yang mengatakan 319, ya. Dari kaum muhajirin itu jumlahnya sekitar 60 orang. Ya, jadi kaum muhajirin yang hadir pada saat itu sekitar 60 orang. Sementara kaum ansar 240 orang sekian. Jadi yang banyak hadir pada saat itu adalah kaum ansar. Yang paling banyak dari suku ansar, yang paling banyak dari suku Khazraj. Ya, kan kaum ansar itu ada dua, ya, ada suku Aus, ada suku Khazraj. Dan yang paling banyak hadir adalah kaum ansar, khususnya adalah kaum ansar dari Bani Khazraj, yaitu mereka banyak yang hadir.
Kenapa Bani Aus tidak banyak yang hadir pada saat itu? Karena suku Aus ya itu tinggalnya di penghujung kota Madinah. Artinya mereka bukan tepat berada di jantung kota. Ya, jadi otomatis kalau misalnya di sana ya kabarnya terlambat sampai kepada mereka. Kalau kayak sekarang kan ada WA-an gampang, kasih tahu 1 detik sampai kan. Akan tetapi karena suku Aus ini tinggalnya di penghujung kota, maka mereka tidak banyak yang mengetahui. Sementara yang berangkat di Badar pada saat itu yang sudah ready, yang sudah siap, kendaraannya sudah siap, perlengkapannya sudah siap. Boro-boro ngasih tahu yang lain ya, yang ada saja kalau tidak siap perlengkapannya itu tidak diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, demikian pula dengan Barra bin Azib. Pada hari itu beliau adalah salah seorang sahabat yang dianggap masih kecil oleh Rasulullah. Jadi masih di bawah umur pada saat itu. Usianya masih di bawah 14 tahun ya pada saat itu. Demikian pula dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang mana di belakang hari beliau adalah salah seorang ulamanya para sahabat. Ya, yang menjadi rujukan di zaman beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi beliau karena saat itu Ibnu Umar usianya masih kecil, usianya sekitar 13 atau 14 tahun, maka tidak diizinkan ikut oleh Rasulullah SAW. Ya, maka kita lihat kan Ibnu Umar juga di perang Uhud itu juga belum diberikan izin, kan Uhud itu terjadi setahun setelah perang Badar. Ya, dan di Uhud pun itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma belum diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut pada perang Uhud tersebut ya. Barulah kemudian di belakang hari pada perang Khandaq ya, ketika usia beliau sudah mencukupi, barulah diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah perang pertama beliau ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, kaum musyrikin ya, mereka itu jumlah awalnya 1.300 pasukan ya, yang akhirnya di belakang hari nanti tinggallah 1.000 orang karena ada yang berbalik ya, sekitar 300 orang itu berbalik. Banyak para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang tidak ikut pada perang Badar karena ada yang uzur ya. Ada yang uzur ya, mungkin ada sesuatu dan lain hal, makanya mereka tidak bisa ikut pada saat itu karena tidak ada persiapan sebelumnya. Akan tetapi perang Badar ini berbeda dengan perang-perang lainnya. Nah, yang tidak hadir, yang gaib, yang alpa pada perang Badar ini tidak dicela oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tidak dicela oleh Allah dan Rasulnya. Berbeda nanti ketika pada perang-perang lainnya seperti misalnya perang Tabuk. Ya, sampai pada perang Tabuk itu diantaranya adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu sampai diisolir ya. Maksudnya diboikot ya. Diboikot, bukan diisolir, diboikot selama 3 bulan. Ya, tidak diajak bicara oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, karena dia tidak ikut pada perang Tabuk. Ya, ini berbeda. Kalau di Badar tidak. Ya, tidak dicela. Siapa yang tidak ikut itu tidak dicela. Karena memang tujuan mereka pertama kalinya bukan dalam rangka untuk berperang, hanya untuk menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy yang dibawa oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, taib, kita lihat di antara yang uzur pada saat itu, maksudnya yang tidak hadir pada saat itu, yang tidak ikut serta dalam perang Badar tersebut adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, sahabat mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau uzur. Uzurnya kenapa? Karena pada saat itu istri beliau ya radhiyallahu taala anhu, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah radhiyallahu taala anha, itu dalam kondisi sakit keras ya. Dan yang melarang ikut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada Utsman bin Affan untuk menjaga istrinya, yang merawat istrinya yang lagi dalam kondisi sakit keras pada saat itu ya. Nah, makanya nanti ketika mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pulang dari Badar dengan membawa kemenangan ya, ketika Rasulullah mengutus seseorang untuk lebih dulu masuk ke kota Madinah ya untuk membawa kabar gembira tersebut, maka di saat itu pula lah meninggalnya Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Akan tetapi ini khususia buat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman tidak ikut pada perang Badar. Akan tetapi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tercatat sebagai orang yang ikut perang Badar. Ya, jadi Masya Allah. Ya, kalau orang lain yang disebut sebagai Badri, veteran Badar itu kan harus ikut, ya kan?
Kalau Utsman bin Affan itu tidak ikut, tapi disebut sebagai Badri karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innalaka ajra rajulin. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya bagi engkau dicatatkan pahala, ya, mimman syahida badran wasahmahu, ya. Bagi orang kamu dicatatkan seperti pahalanya orang yang ikut perang Badar, juga engkau diberikan ghanimahnya. Jadi ada jatah ghanimahnya juga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, meskipun beliau tidak ikut. Nah, makanya nanti ketika ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, beliau kan sangat meninggalkan harta yang sangat banyak, ya. Maka ketika beliau sebelum meninggal, beliau berwasiat agar supaya veteran Badar, kalau tidak salah pada saat itu jumlah veteran Badar ketika beliau meninggal itu masih ada sekitar 100 orang. Ya, beliau berpesan agar semua veteran Badar itu diberikan masing-masingnya 400 dinar kalau tidak salah. Ya, itu diberikan oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, termasuk yang mendapatkan adalah siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi Masya Allah, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak ikut serta dalam peperangan tersebut, akan tetapi beliau disebut juga sebagai Badri, orang yang ikut pada perang Badar karena ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian selanjutnya demikian pula dengan Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Jadi ada dua sahabat juga yang tidak ikut, ya, namanya Talha bin Ubaidillah, salah seorang yang juga dijamin masuk surga. Kemudian Sa'id bin Zaid juga dijamin masuk surga. Keduanya tidak ikut, ya, di perang Badar tersebut karena ditugaskan oleh Rasulullah SAW, ya, tahassasan. Jadi keduanya itu ditugaskan sebagai spionase, sebagai mata-mata sebelum kejadian ini. Ya, jadi keduanya ditugaskan untuk mencari posisi di mana kafilah dagang tersebut berada. Posisinya sudah di mana? Ya, akhirnya karena tidak ketemu, ya, dia juga tidak keburu. Akhirnya keduanya, yaitu Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid itu tidak mengikuti perang ini, ya, perang Badar ini. Dan ada sahabat yang hadir tapi tidak tidak dinisbatkan kepada perang Badar. Jadi tidak disebut sebagai Badri, ya. Jadi dianggap tidak ikut pada perang tersebut, ya. Di antaranya adalah Anas bin Malik, ya, radhiyallahu taala anhu. Ketika pada saat itu beliau masih kecil, ya, beliau ikut pada perang Badar tersebut, akan tetapi beliau tidak mengangkat senjata, beliau tidak berperang. Ya, beliau pada saat itu hanya sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ikut terlibat dalam peperangan tersebut, ya. Maka beliau tidak disebut sebagai Anas bin Malik Al-Badri. Itu beliau tidak disebut seperti itu, ya. Kemudian Harisah bin Suraka keluar untuk melihat bagaimana kondisi peperangan. Ada seorang sahabat namanya Harisah bin Suraka keluar untuk melihat bagaimana kondisi peperangan. Jadi dia itu sebenarnya tidak niat untuk ikut berperang, hanya keluar ngintip gitu kan, peperangan yang terjadi pada saat itu, ya. Fa asaba sahmun faqatalahu. Kemudian dia tertimpa dengan peluru nyasar lah kalau kayak kita, ya, anak panah nyasar. Akhirnya beliau meninggal dan beliau dianggap sebagai syahid, ya. Taib, maka kaum muslimin keluar bersama Nabi, ya. Banyak yang berjalan kaki karena kekurangan kendaraan pada saat itu, ya. Jadi kendaraannya terbatas pada saat itu. Onta hanya ada 70 ekor, ya. Jadi 300 orang dan mereka hanya punya onta 70 ekor. Dan kudanya itu hanya ada satu, ya, berarti total kendaraan 71. Sementara orang yang ikut 317 atau 319 orang atau 300 sekian orang, ya. Mau tidak mau satu onta itu harus ditunggangi oleh 3 orang. Akan tetapi 3 orang ini tidak sekaligus, ya, mati ontanya kalau sekaligus, ya. Jadi bergantian. Jadi kalau misalnya satu orang naik beberapa kilometer gitu kan, yang satu orang naik, yang 2 jalan, ya. Kemudian gantian beberapa kilo, yang satu lagi naik, ya. Kemudian yang satu lagi turun, demikian seterusnya. Jadi mereka bergantian. Jadi intinya satu onta untuk 3 orang. Akan tetapi tidak sekaligus, tapi bergantian. Yang satu naik, yang satu turun, demikian seterusnya, ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan di sini, Rasulullah sebagai seorang pemimpin, ya, Rasulullah itu tidak menguasai satu kendaraan khusus, nggak kayak kita. Kalau kita yang jadi pemimpin, ya, kita jadi RT aja itu sudah minta pengecualian, sudah minta pengkhususan. Gua kan RT, lain dong gitu, ya. Ini Rasulullah, manusia terbaik, ya,
manusia terbaik di apa namanya, manusia terbaik di jagat ini. Ya, apakah Rasulullah menguasai satu kendaraan atau apa namanya cuma berdua? Ya, ternyata tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sama dengan para sahabat yang lainnya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga bertiga. Ya, jadi beliau jatahnya dapat siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian apa namanya Abu Lubabah. Jadi Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian Abu Lubabah. Jadi beliau bertiga. Ya, sebagaimana dalam riwayat ya yang diriwayatkan oleh datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kunna yauma badrin, kami pada saat hari Badar ya nata'akabu thalatha ala ba'ir, kami saling bergantian menaiki menunggangi apa namanya satu onta untuk 3 orang. Fakana Aliun wa Abu Lubabah zamilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Ali bin Abi Thalib juga Abu Lubabah zamilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa namanya yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana idza kanat ya fakana idza kanat akabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulani lahu, tatkala ya giliran keduanya yang naik apa namanya naik onta, ya, keduanya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irkab hatta namshi, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naiklah Anda teruslah Anda naik di kendaraan di onta tersebut, biarlah kami yang berjalan. Ya, ini kata Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah radhiyallahu taala anhuma. Fayaqulu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni lastu bi aghna minal anil ajri minkuma. Ya, kata Rasulullah, inni lastu bi aghna, saya ya tidaklah, ya saya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah tidak lebih butuh dari kalian pahala daripada kalian berdua. Artinya kalau kalian berdua butuh pahala, ya saya juga butuh pahala gitu loh. Ya, jadi masya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kayak kita kan beda. Kita minta kalau kita misalnya diangkat jadi pejabat atau apalah, kita kan minta kendaraannya lain gitu kan, mungkin rumahnya lain, fasilitasnya lain, kan gitu. Ya, Rasulullah SAW enggak. Kata beliau malah saya itu saya juga sama dengan kalian butuh kepada pahala. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala antuma bi aqwa alayya alal masyi minni. Kata Rasulullah, dan kalian berdua tidaklah lebih kuat berjalan daripada saya gitu. Kata Rasulullah, ya. Jadi kalian berdua itu tidak lebih kuat dari saya. Jadi saya berjalan seperti kalian. Saya juga butuh pahala seperti kalian. Ini Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW di tengah perjalanan beliau mengecek, ya. Jadi beliau mengecek setiap onta yang dipakaikan kalung. Jadi kebiasaan orang-orang pada saat itu, terutama di zaman jahiliyah, ya, mereka itu memakaikan kalung, ya. Jadi ada lonceng di onta mereka, ya. Itu gunanya nanti diantara kegunaannya yang berlaku pada saat itu untuk menghindarkan onta-onta mereka itu dari penyakit ain, ya. Jadi menghindarkan onta-onta mereka itu kena penyakit ain. Ya, karena penyakit ain ini bukan hanya menimpa manusia saja, ya. Jadi bukan hanya menimpa kita, ya, yang suka pamer foto gitu kan, yang suka pamer status, ya, lagi berada di negeri mana, lagi kuliner di mana. Bukan cuma kita yang bisa kena ain, ya, akan tetapi kendaraan juga bisa kena ain, rumah juga bisa kena ain, bahkan hewan-hewan kita juga bisa kena ain, ya. Nah, di antara kebiasaannya mereka, orang-orang jahiliyah itu mereka mengenakan kalung. Jadi kalung itu ada loncengnya, itu untuk sebagai tamimah, ya, sebagai jimat untuk menghindarkan kendaraan mereka dari tunggangan mereka atau hewan mereka dari penyakit ain. Ini dicek oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi jangan sampai ada onta yang ada loncengnya itu, ya, jimat-jimatnya itu tamimah yang digantungkan itu dalam rangka untuk menghindarkan dari ain. Ruya al-Imam Ahmad rahimahullah taala meriwayatkan fi musnadihi dalam musnadnya min hadits Aisyah qalat, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau radhiyallahu taala anha berkata, ya, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ajrasi an tuqta'a min a'naqil ibli yauma badrin. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong, ya, kalung-kalung itu ada loncengnya di di leher-leher onta mereka pada hari Badar.
Ya, Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, ya, mengomentari hadis ini, beliau mengatakan ara dzalika min ajlil ain. Jadi saya berpendapat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan untuk memotong, menanggalkan kalung-kalung yang ada loncengnya itu karena apa namanya, keyakinan orang-orang pada saat itu bahwa itu untuk menghindarkan dari ain. Ya, jadi itu pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, jadi bukan hanya sekedar, mungkin ada yang berpendapat, oh mungkin karena lonceng jadi berisik gitu, kedengaran musuh. Enggak. Kata Imam Malik, ya menurut saya ini karena mereka beranggapan bahwa lonceng-lonceng yang dipasang itu adalah untuk menghindarkan dari penyakit ain. Akhirnya disuruh potong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pendapat Imam Malik ini yang dipilih oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau berkata, ya, bahwa pendapat Imam Malik rahimahullahu taala ini dikuatkan oleh hadis, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Jadi kalau ada orang pakai gelang gitu kan, gelang-gelang jimat atau apa namanya di sini kayak biasa anak kecil itu ada tali, kemudian ada buntelan-buntelan, ya, itu bentuk kesyirikan. Asalnya tamimah itu asalnya adalah syirik kecil, itu asalnya seperti itu, ya, asalnya. Akan tetapi bisa berubah menjadi syirik besar. Kapan? Ketika kita menganggap berkeyakinan bahwa gelang yang kita pakai ini, ya, atau apa yang kita gantungkan, apa yang kita bawa gitu, jimat yang kita bawa, inilah yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan mudarat. Maka kalau ada keyakinan seperti itu, maka di saat itulah kita terjatuh kepada kesyirikan yang besar, asyirkul akbar, waliyadzubillah, ya. Akan tetapi kalau ada orang beranggapan bahwa yang mendatangkan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, tamimah ini hanyalah sebab saja, maka dia terjatuh kepada syirik kecil. Akan tetapi, ya, harus jangan terperdaya dengan kata kecilnya, karena sekecil-kecilnya syirik kecil itu jauh lebih besar daripada dosa besar lainnya, ya. Kemudian di riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, ya, fala atammallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan urusannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membantu urusannya, ya. Nah, Rasulullah SAW inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, ya. Barangkali ada sahabat yang belum tahu, mungkin yang baru masuk Islam dan lain sebagainya, ya. Jadi Rasulullah ini yang ditakutkan. Jadi jangan sampai ada jimat-jimat yang digantungkan, ya, dalam rangka untuk menghindarkan, ya, ontanya tersebut dari penyakit ain. Jadi jangan sampai ada yang terjadi seperti itu. Akhirnya itu diperiksa oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah tidak ingin ada jimat, ya, dalam peperangan tersebut, ya. Jangankan pada manusia, ya, pada hewan aja itu Rasulullah SAW periksa. Itu saking apa namanya, pada saat itu Rasulullah betul-betul menginginkan pada saat itu semuanya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbeda kadang-kadang kita, ya. Banyak di antara kita yang mengaku mau memperjuangkan Islam, syariat Islam, ya. Akhirnya apa? Memakai ilmu kebal, ya. Banyak kan di antara kita seperti itu kan. Jadi mempelajari ilmu kebal, mengamalkan ilmu kebal, katanya bekal untuk apa namanya, untuk perang nanti gitu, ya, supaya tidak dilukai oleh musuh. Ya, berarti orang-orang yang seperti ini tidak menginginkan mati syahid, ya. Kalau para sahabat kan mengejar mati syahid, mereka mengejar mati syahid. Bagaimana caranya supaya mereka tidak kembali lagi? Itu para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in. Tapi kalau kita takut mati syahid, buktinya apa, ya? Kita mempelajari ilmu kebal supaya kalau kita ditembak misalnya, kita ditembak oleh musuh, maka kita tidak terluka, ya. Itu artinya orang-orang seperti ini takut mati syahid, berbeda dengan para sahabat, ya. Nah, makanya kalau kita lihat dalam perjuangan-perjuangan yang disertai dengan kesyirikan-kesyirikan seperti ini, itu tidak mungkin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Kemudian kita lihat Abu Sufyan, ya. Beliau ini adalah orang yang cerdas, ya. Abu Sufyan ini adalah orang yang cerdas. Ketika dalam perjalanan dari negeri Syam menuju ke negeri menuju ke Makkah, yang mau tidak mau dia harus melintasi kota Madinah, ya. Maka Abu Sufyan ini selalu bertanya gitu loh, ya. Bahkan beliau juga ikut mengiringkan mata-mata, ya. Dan setiap kali ketemu dengan orang-orang, para kafilah dagang lainnya atau siapapun yang melintas, itu dia selalu menanyakan kondisi kota Madinah, jalan pada saat itu. Jadi dia nanya gitu loh,
Kalian lihat nggak ada rombongan nggak gitu, ada pergerakan orang nggak gitu, ya, atau ada mobilisasi massa nggak di tengah perjalanan yang kalian lihat, atau ada nggak di antara kalian yang melihat hal-hal yang mencurigakan, ya. Jadi itu terus bertanya. Ketika Muawiyah bertemu dengan orang lain, misalnya berpapasan dengan orang lain, jadi di samping mengirimkan mata-mata, dia juga bertanya kepada orang-orang pada saat itu, ya. Nah akhirnya Abu Sofyan pun mendengarkan kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi sahabatnya untuk menghadang Abu Sofyan. Ya, kemudian yang terjadi, fa'arsala Abu Sofyan, maka Abu Sofyan pun mengirim fauran langsung, ya, ila Quraisyin rajulan ismuhu Dhamdam bin Amru al-Ghaffari. Maka ketika Abu Sofyan mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memobilisasi para sahabatnya radhiyallahu taala anhum majma'in untuk menghadang mereka, maka yang terjadi, Abu Sofyan segera mengirim utusan ke kota Makkah, namanya Dhamdam bin Amru al-Ghifari, ya. Jadi Dhamdam ini segera diutus oleh Muawiyah untuk memberitahukan kabar genting ini kepada orang-orang Quraisy yang ada di Makkah, ya. Jadi tentu dengan mempergunakan kendaraan yang cepat, ya, karena kafilah dagang itu kan tidak bisa cepat karena rombongannya banyak dan onta-ontanya banyak membawa barang-barang, ya. Jadi diutuslah Dhamdam, ya, untuk secepatnya segera menuju ke kota Makkah. Falamma wasala Dhamdam bin Amru al-Ghifari ila Makkah, ya, maka tatkala utusan ini sampai di Makkah, yaitu Dhamdam, ya, wa qabla ayyadkhula Makkah, maka tatkala sebelum dia memasuki kota Makkah, asaba bi'irihi min anfihi fi anfihi, maka dia terlebih dahulu memotong hidung ontanya, ya. Jadi dipotong dengan pedang, ya. Jadi ini diantara kebiasaan orang-orang Quraisy, ya, ketika hendak memberitahukan kondisi-kondisi yang genting, ya, diantaranya dengan memotong hidung onta mereka. Jadi jelas mengeluarkan darah, dan onta yang kesakitan itu mengeluarkan suara, ya. Kalau antum pernah ke sana mungkin biasa dengarkan suara onta, ya, itu mengeluarkan suara. Kemudian selanjutnya Dhamdam itu merobek-robek bajunya. Kemudian dia berdiri sambil menuntun ontanya, itu berdiri menuntun ontanya di bawah onta. Otomatis darahnya itu bercucuran dan mengenai kepalanya, ya. Kemudian dia merobek-robek bajunya, ya. Kemudian hatta salat ad-dima ala ra'sihi wa malabisihi, sampai darah mengucur ke kepala dan pakaiannya, ya. Wa mazzaka malabisahu, dan dia pun merobek-robek pakaiannya. Wa dakhala Makkah, dan dia memasuki Makkah, wa huwa ala hadhil hay'ah, dan dia dalam kondisi seperti itu. Wa akhadha yunadi bi'a'la sautihi, maka dia mulai berteriak ketika memasuki kota Makkah dengan suaranya sekencang-kencangnya, ya. Apa yang dia katakan? Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wahai para pembesar Quraisy, al-latimata, ya, onta-onta kalian, ya, atau kafilah dagang kalian, amwalakum ma'a Abi Sufyan qad aradalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-Ghawth, ya. Kata Dhamdam, onta-onta kalian, kafilah dagang kalian, ya, kafilah dagang kalian yang dibawa oleh Muawiyah bin Abi Sufyan itu dihadang oleh Muhammad dan para sahabatnya, ya. Pertolongan. Jadi minta pertolongan, ya. Perhatikan di sini, si Dhamdam ini pun ini tidak mengatakan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya merampok kafilah dagangnya Muawiyah, enggak, ya. Tidak seperti pertemuan terlalu kita lakukan yang dikatakan oleh orang-orang orientalis bahwa katanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu keluar merampok kafilah dagangnya Muawiyah. Mereka sendiri pun utusan ini tidak mengatakan dirampok. Yang dia katakan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mau menghadang kafilah dagang Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Kemudian, ya, mereka pun berkumpul, ya. Mereka berkumpul, kemudian mereka mengatakan ayadzunnu Muhammad, ya. Jadi mereka mengecilkan, ya. Jadi mereka mengecilkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya. Karena pada saat itu mereka langsung memobilisasi memobilisasi penduduk Makkah pada saat itu untuk semua ikut, ya, para perang untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayadzunnu Muhammadun, apakah Muhammad mengira, ya, wa ashabu dan sahabatnya, antakuna ka'iri bin al-Hadrami, apakah Muhammad dan para sahabatnya mengira bahwa nasib kafilah dagang kita akan seperti kafilah dagangnya Al-Hadrami.
Jadi ada seorang sahabat Al-Hadrami radhiyallahu taala anhu yang dulu dirampok oleh mereka ketika mereka melintasi kota Mekah. Itu dirampok oleh mereka. Yang mana pada saat itu sahabat tersebut hanya seorang diri. Jadi mereka menganggap seperti itu. Apakah Muhammad dan sahabatnya menyangka bahwa kafilah dagang kita seperti kafilah dagangnya Al-Hadrami? Ya, kemudian mereka mengatakan kalla, tidak sekali-kali, ya. Wallahi, demi Allah. Jadi mereka juga bersumpah atas nama Allah, ya. La ya'lamunna ghaira dzalik. Mereka akan mengetahui mereka akan tahu, ya, tahu rasa nanti, ya, kalau bahasa bebasnya seperti itu, ya. Taib. Maka pada saat itu para pembesar Quraisy pada saat itu mengumumkan perang, ya. Jadi semua harus ikut. Semua pembesar Quraisy pada saat itu harus ikut, ya, tidak ada alasan. Pokoknya semuanya harus ikut. Masyarakat harus ikut, pembesarnya harus ikut. Kalaupun tidak ikut, maka yang terjadi mereka harus mengirimkan gantinya. Jadi kalau misalnya saya nggak ikut, ya, karena ada uzur atau apa, maka yang terjadi saya harus membayar orang untuk ikut mewakili saya pada perang Badar tersebut, ya. Jadi nggak boleh, pokoknya harus ikut, ya. Makanya di perang tersebut yang tidak ikut itu siapa? Yang tidak ikut adalah Abu Lahab. Ya kan, Abu Lahab. Nanti kita lihat, ya, gimana bisa Abu Lahab tidak ikut pada perang tersebut, ya. Anna katsiran min syurafa'i Quraisy, bahwa kebanyakan daripada pembesar Quraisy taraddadu fil khuruj. Banyak pembesar Quraisy itu sebenarnya bimbang, galau. Jadi tidak mau keluar gitu, tidak mau ikut pada perang Badar tersebut. Jadi ragu mereka untuk ikut dalam perang Badar tersebut, ya. Wa min haula, diantaranya adalah Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini galau, ragu untuk ikut. Ya, dia adalah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa dia takut, galau untuk ikut? Kenapa dia ragu untuk ikut? Khafa minal muwajah, karena dia itu takut berhadapan dengan kaum muslimin. Ya, li'annahu kana muta'akkidan min sidqi bani akhi, karena dia itu yakin sebenarnya akan kebenaran siapa? Kebenaran ponakannya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya yakin akan tetapi ya itulah kesombongan, ya, sehingga dia tidak bisa mendapatkan hidayah, ya, gengsi, kesombongan dan lain sebagainya, itulah yang menghalanginya dia untuk tidak mendapatkan hidayah. Padahal dia yakin bahwa ponakannya ini adalah benar gitu. Makanya dia tidak mau ikut, ya. Kemudian fatanazala an dainin lahu inda akhar, ya, liyakhruju badalan minhu. Maka kebetulan ada seseorang yang punya hutang sama Abu Lahab. Kalau nggak salah hutangnya sekitar 4.000 dirham. Itu banyak, ya. Punya hutang sekitar 4.000 dirham. Terus kata Abu Lahab, ya, ente mau nggak lunas hutangnya? Ya mau hutang. Ya udah, kamu ikut gantiin saya. Akhirnya Abu Lahab tidak ikut pada pertempuran tersebut. Jadi izinkan, pokoknya kalau mampu bayar orang menggantikan dia, maka silahkan kalau dia tidak ikut. Tapi kalau selain itu nggak boleh, harus ikut, ya. Wa minal ladzina taraddadu lil khuruj aidan, di antara yang ragu, yang galau, yang tidak mau keluar pada saat itu juga adalah Umayyah bin Khalaf, mantan majikannya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Jadi Umayyah bin Khalaf ini nggak mau ikut, ya. Jadi ragu untuk keluar, ya. Karena Umayyah bin Khalaf ini digambarkan dalam sejarah, Umayyah bin Khalaf ini sudah berusia, kemudian dia itu gendut, gemuk gitu. Jadi susah untuk bergerak. Jadi Umayyah bin Khalaf itu tidak mau keluar, ragu untuk keluar, ya. Wasababu indama intalaka Sa'ad bin Mu'adz. Di antara sebabnya kenapa kenapa Umayyah tidak mau ikut pada perang Badar ini adalah ketika datang Sa'ad bin Mu'adz, ya. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini adalah salah seorang pembesarnya kaum Ansar, dan dia dulu bersahabat dengan Umayyah bin Khalaf, ya. Sampai ketika Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, ya, dia tetap berkawan dengan Umayyah bin Khalaf, ya. Jadi mereka masih ada hubungan dagang, pokoknya masih ada hubungan persahabatan, ya. Digambarkan dalam sejarah bahwa Sa'ad bin Mu'adz ini, karena beliau adalah Sayyidul Aus, pembesarnya suku Ansar dari Aus, ya. Ba'dal hijrah, setelah Rasulullah SAW hijrah, itu mereka masih terus bersahabat, ya. Kemudian fanazala ala Umayyah bin Khalaf. Suatu ketika Sa'ad bin Mu'adz ini datang ke kota Mekah, ya, itu pasca hijrahnya Rasulullah SAW, ya, datang ke kota Mekah. Kemudian
dia menginaplah di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Jadi biasa kalau misalnya Umayyah bin Khalaf ke kota Madinah, dia juga biasa singgah di rumahnya Umayyah, di rumahnya Sa'ad bin Mu'adz, ya. Demikian pula sebaliknya. Jadi mereka suka saling mengunjungi seperti itu, ya. Kemudian wa kana Umayyah idza dhahaba ila Syam wa marra bil Madinah yanzilu ala Sa'ad wal aqs, ya. Ketika si Umayyah juga berangkat ke negeri Syam dalam rangka untuk berdagang, dia juga biasa mampir ke Yathrib, ya. Demikian pula sebaliknya. Faqala lahu Umayyah, ketika saat datang ke Makkah dalam rangka untuk berumrah pada saat itu, ya, Umayyah berkata, intazir hatta idzan tasafan nahar wa ghafalan nas tufta bil bait, ya. Kamu jangan tawaf sekarang, ya. Jangan tawaf dulu sekarang. Karena kenapa? Kalau tawaf sekarang ini masih banyak orang nanti yang lihat kamu gitu. Kamu terancam nanti, ya kan? Kamu nanti tawafnya siang, karena orang Arab itu kebiasaannya mereka itu kailula, ya. Mereka itu tidur siang, istirahat pada siang harinya. Jadi sepi, nggak ada orang. Nah, nanti kamu tawaf di situ. Jadi orang nggak ada yang melihat kamu, nggak ada yang tahu kalau kamu ada di sini, ya. Itu kata Umayyah bin Khalaf, ya. Kemudian falamma ja'a muntasif as-salah, ya, maka tatkala saat di siang harinya sudah bertawaf, ya, tiba-tiba datanglah ra'ahu Abu Jahal. Abu Jahal melihat dia, fa'arafahu, dan Abu Jahal mengetahui, oh ini kan yang menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya gitu. Ini pembesarnya suku Aus ini. Dia tahu ini Sa'ad bin Mu'adz, ya. Akhirnya dia bilang, manil ladzi yatufu aminan. Abu Jahal bilang, manil ladzi yatufu aminan. Oh, siapa ini yang tawaf aman gitu loh, ya, nggak ada yang gangguin. Kemudian faqala Sa'ad, ana Sa'ad bin Mu'adz, saya Sa'ad bin Mu'adz. Padahal Abu Jahal sudah tahu kalau dia Sa'ad bin Mu'adz. Faqala Abu Jahal, maka Abu Jahal berkata, tatufu bil Ka'bata aminan wa qad awaitu Muhammadan wa ashabahu. Ente dengan amannya tawaf di Ka'bah sementara ente melindungi Muhammad dan sahabatnya. Enak aja lo, kata dia, ya. Jadi nggak ridho gitu loh, ya. Nggak ridho kamu enak-enakan melindungi Muhammad dan sahabatnya, ya. Kamu melindungi buronan kami sementara kamu dengan amannya tawaf di sini. Oh, enggak, ya. Saya nggak terima, kata Abu Jahal, ya. Faqala Sa'ad, ya. Saat ini karena beliau adalah seorang radhiyallahu taala anhu, adalah seorang pembesar, ya, dari suku Aus, ya. Maka beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, wahai Abu Jahal, demi Allah, lain mana'tani an atufa bil baiti la aqta'anna majjaraka bisyam. Demi Allah Abu Jahal, lihat deh, kalau kamu ngalingin saya, tidak membiarkan saya, atau sampai kamu mau mencelakai saya di sini, lihat deh, nggak aman perjalanan kamu dagang ke Syam, ya. Jadi diancam juga seperti itu. Jadi ada kartunya juga gitu kan, seperti itu, ya. Dikunci Abu Jahal, ya. Kemudian faqala Umayyah li Sa'ad. Nah, Umayyah ketika melihat terjadi perdebatan di antara keduanya, Umayyah mengatakan kepada Sa'ad, ya, la tarfa sautaka ala Abil Hakam, ya. Sa'ad, kamu jangan angkat suaramu, jangan bersuara lantang di depan Abul Hakam, ya. Jadi kunyanya Abul Hakam kunyanya Abu Jahal di kaumnya itu adalah Abul Hakam, ya. Oleh Rasulullah SAW diberikan kunya Abu Jahal, ya. Jadi berbeda banget, satu super bapaknya super goblok, satu bijaksana gitu. Jadi Abul Hakam dari kaumnya, kemudian Rasulullah SAW memberikan kunya Abu Jahal, ya. Taib. Kemudian Umayyah mengatakan, Sa'ad, jangan angkat suaramu, ya. Kata Umayyah, fa innahu sayyidu hadzal wadi, ya. Ini orang ini, Abu Jahal ini, Abul Hakam ini adalah pembesarnya lembah ini, ya. Tokohnya lembah ini, jangan macam-macam sama dia, ya. Fatalahiya Sa'ad wa Abu Jahal wa jala Umayyah bin Khalaf yaqulu li Sa'ad, ya, la tarfa sautaka ala Abil Hakam. Kemudian keduanya berdebat, ya. Kemudian dipeganglah oleh siapa? Oleh Umayyah, ya. Wa ja'ala yumsikuhu, dan Sa'ad pun memegangi Umayyah memegangi Sa'ad. Faghadiba Sa'ad, maka Sa'ad pun murka, ya, lianna Umayyah waqafa ila jiwari Abu Jahal. Karena kenapa? Umayyah ini membela Abu Jahal, ya. Walam yakif ila jiwarihi, sementara dia tidak membela dirinya. Wa kana yajibu ayyan surahu
wa huwa daifuhu. Sebenarnya karena yang seharusnya ya Umayyah ini seharusnya melindungi dia. Ya, karena saat sebagai posisinya sebagai tamu, dan ini masya Allah ya, orang-orang jahiliyah kan seperti itu. Mereka juga diantara kebiasaan baik mereka, adat istiadat mereka yang baik yang mulia itu adalah mereka melindungi tamu. Ya, ini saat marah gitu loh. Loh, kok Umayyah malah ngebelain Abu Jahal gitu loh, yang seharusnya ngebelain saya sebagai seorang tamu. Faqala, maka kemudian ya saat pun berkata kepada Umayyah, da'na angka, ya udah biarin kami wahai Umayyah, fa inni sami'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaz'umu annahu qatilu. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kamu suatu ketika pasti akan terbunuh. Ya, ini Umayyah dibilangin seperti itu oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ya, maka tiba-tiba terperangah Umayyah bin Khalaf. Ya, dia mengatakan, benar Muhammad pernah berkata seperti itu, ya, bahwa saya nanti akan terbunuh gitu. Iya benar, Muhammad pernah berkata seperti itu. Terus Muhammad bilang nggak, saya terbunuh di mana, di Mekah atau di luar kota Mekah, saya nggak tahu. Pokoknya kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu nanti suatu ketika akan dibunuh oleh kaum muslimin. Ya, maka ya apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, dia segera kembali ke rumahnya. Kemudian dia laporan ke istrinya. Ya, maka kemudian dia mengatakan, wallahi ma yakdzibu Muhammadun idza hadatsa. Ya, idza haddatsa. Kata Umayyah, demi Allah, itu Muhammad kalau mengatakan sesuatu itu tidak pernah meleset. Artinya dia itu tidak pernah berbohong. Jadi dia takut. Ya, dia takut. Nah, akhirnya itulah yang membuat dia sehingga dia tidak mau ikut pada perang Badar. Ya, karena dia ada feeling gitu loh, dia galau, waduh jangan-jangan saya dibunuh di sini gitu kan, seperti itu. Ya, akhirnya dia berusaha ngeles, ya, dia berusaha menghindar gimana caranya supaya dia tidak ikut pada perang Badar tersebut. Ya, kemudian faraja ila imraatihi faqala, kemudian dia kembali kepada istrinya. Kemudian dia mengatakan, istrinya mengatakan, ama ta'lamina ma qala li akhi al-Yathrabi. Ya, Umayyah berkata kepada istrinya, tahu nggak apa yang dikatakan oleh saudaraku dari Yathrib, maksudnya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, apa yang dikatakan kepadaku? Kata istrinya, wa maqala, apa yang dikatakan? Qala za'ama annahu sami'a Muhammadan yazmu annahu qatili. Dia mengatakan bahwa Muhammad ya itu suatu ketika nanti akan membunuh aku, katanya. Ya, qalat, maka istrinya pun berkata, fa wallahi, maka demi Allah, ma yakdzibu Muhammadun, Muhammad tidak pernah berdusta. Ya, itu kata istrinya. Falamma kanat badarna, maka tatkala terjadi perang Badar ini, khafa, dia takut, ya, wa qarrara alla yakhruja, maka dia bertekad untuk tidak keluar pada perang Badar tersebut, ya. Akan tetapi walakin bainama huwa jalisun fi dhillil Ka'bah, tatkala dia duduk di Ka'bah, ya, dan tatkala pada saat itu Abu Jahal mengajak semua tokoh-tokoh untuk ikut dalam perang Badar tersebut, ya, Umayyah menolak untuk ikut. Kemudian datanglah pada saat itu Uqbah bin Abi Mu'id, ya, salah seorang pembesar Quraisy. Dia membawa kayak menyan gitu yang biasa dibakar oleh orang Arab yang wangi itu, ya. Tapi dia membawa kemenyan yang khusus untuk buat perempuan. Jadi dibakar, kemudian asapnya didekatkan ke baju supaya baju ikut wangi gitu. Ya, yang biasa dipakai yang biasa dipakai ke wanita. Kemudian dia mengatakan, ya, tutibu annama anta minan nisa. Kamu Umayyah pakai ini, kamu kan cewek, ya. Kamu cewek pakai ini, kamu kan nggak mau perang, nggak mau keluar, kamu cewek pakai ini, ya, kamu pakai parfum ini. Dia naik pitam, marah dia. Akhirnya dia buru-buru pulang ke rumahnya, ya. Kemudian dia bilang sama istrinya, saya harus ikut. Kata istrinya, loh, kamu nggak ingat, ya, apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz, bahwa kamu nanti dibunuh oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata dia, enggak, ini masalah harga diri. Tapi tenang aja, saya akan membeli onta yang terbaik, onta yang larinya kenceng, ya. Lalu kemudian saya berjalan keluar kota Madinah, tapi saya di belakang. Nanti kalau sudah di tengah perjalanan, saya mau lari pulang gitu. Akan tetapi ternyata Abu Jahal ini dikawal ketat ini Umayyah bin Khalaf, ya. Jadi dipepet terus. Jadi Umayyah dipepet sama Abu Jahal gitu. Nggak boleh, dia tahu bahwa ini orang mau kabur nanti nih. Jadi dipepet terus gitu, ya. Dipepet terus, ya, sampai tiba nanti di perang Badar tersebut, ya. Tapi Bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sedikit, ya. Belum selesai, ya. Insyaallah mungkin satu kali pertemuan lagi kita akan selesaikan, ya. Karena banyak sisi-sisi yang harus kita ketahui pada perang Badar ini. Jadi nggak langsung ke perangnya, ya.
Insyaallah mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan selesaikan. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan, dan dari lemahnya ilmu ya. Mohon maaf karena sedikit agak kurang sehat ya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadaniyallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.